Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriel Saputra dari kelas 10 BD. Saya ingin menerangkan materi-materi komunikasi bisnis dan pengantar bisnis. Dan saya ingin remedial komunikasi bisnis dan pengantar bisnis. Oke, yang pertama itu ada pelayanan prima. Komunikasi bisnis. Pelayanan prima adalah pelayanan yang bisa memberikan kepuasan pelanggan, dan salah satu pelayanan yang bisa diandalkan oleh pelanggan, seperti memberikan solusi kepada pelanggan jika mengalami kesulitan saat memilih sesuatu. Lalu selanjutnya ada 7A1S. 7A1S itu apa sih? Yang pertama, attitude atau perilaku. Lalu kedua ada attention atau perhatian. Lalu ketiga ada action atau aksi. Keempat, ability atau kemampuan. Kelima, appearance atau penampilan. Keenam, accountability tanggung jawab. 7, affirmation atau afirmasi. Lalu 1S-nya itu simpati atau empati. Attitude atau sikap itu cara kita ngomong kepada pelanggan, seperti harus sopan dan menghargai pelanggan. Seperti kita harus menyapa pelanggan dengan senyum dan tidak cuek. Lalu kedua itu ada attention atau perhatian. Attention atau perhatian itu memberikan perhatian penuh kepada pelanggan dan kebutuhannya. Contohnya mendengarkan dengan serius, tidak sambil bermain HP. Lalu ketiga ada action atau tindakan. Contohnya seperti kita langsung membantu pelanggan tanpa disuruh berkali-kali. Lalu keempat ada kemampuan atau ability. Skill atau pengetahuan tentang produk atau layanan. Contohnya kita bisa menjelaskan produk kita terhadap pelanggan dengan jelas. Lalu kelima itu ada appearance atau penampilan yang rapi dan profesional. Contohnya seperti pakaian bersih dan terlihat meyakinkan, seperti itu. Lalu ketujuh ada affirmation atau afirmasi. Afirmasi itu seperti memastikan kembali kebutuhan pelanggan sudah benar atau tidak. Contohnya seperti mengulang pesanan pelanggan agar tidak salah. Lalu 1S itu ada simpati atau empati, seperti mampu memahami perasaan dan kondisi pelanggan. Contohnya seperti kita minta maaf saat ada masalah dan benar-benar peduli kepada pelanggan kita. Lalu di sini ada etika komunikasi bisnis. Yang pertama, verbal. Apa sih itu verbal? Verbal itu adalah kita berbicara dari mulut ke mulut atau secara langsung. Contohnya itu seperti kita menanyakan kabar atau menjelaskan sesuatu kepada seseorang. Lalu kedua ada non-verbal. Non-verbal itu adalah tulisan atau gerakan bagaimana kita menjawab pesan seseorang. Contohnya seperti kita menyampaikan pesan melalui WhatsApp, atau kita menjawab pesan seseorang dengan gerakan seperti mengangguk atau menggelengkan kepala, seperti itu. Lalu ketiga itu mendengarkan aktif. Mendengar aktif itu seperti kita mendengarkan dengan penuh perhatian. Contohnya saya mendengarkan seseorang yang sedang cerita dengan penuh perhatian, itu atau sebaliknya. Lalu ada perbedaan komunikasi bisnis dan komunikasi bisnis retail. Komunikasi bisnis digital dan komunikasi bisnis retail. Komunikasi bisnis digital itu adalah komunikasi melalui internet atau media. Melalui internet atau media seperti WhatsApp, TikTok, atau Instagram, dan email. Itu contohnya. Seperti membalas pesan pelanggan melalui TikTok atau WhatsApp. Lalu kalau misalnya bisnis retail adalah komunikasi yang dilakukan dengan tatap muka atau secara langsung dengan pelanggan atau customer, seperti itu. Lalu saya akan menjelaskan
dan materi pengantar bisnis, yaitu unsur-unsur bisnis. Unsur-unsur bisnis itu ada pelaku bisnis, lalu ada barang dan jasa, ketiga modal, keempat pasar, kelima keuntungan, dan keenam resiko. Oke, pertama pelaku bisnis. Pelaku bisnis adalah yang menjual sesuatu barang kepada pembeli, seperti itu. Lalu kedua ada barang dan jasa, adalah dua hal yang berbeda. Barang adalah sesuatu benda yang dijual seperti kulkas dan lain-lain. Kalau jasa adalah menjual tenaga seperti kurir, tukang cukur, dan lain-lain. Lalu ada modal. Modal adalah suatu dana untuk membuka usaha, seperti itu. Lalu pasar. Pasar adalah ketika penjual melakukan transaksi dengan pembeli, seperti itu. Lalu ada keuntungan. Oke, keuntungan itu adalah selisih antara pendapatan dan biaya. Tujuan utama bisnis adalah mendapatkan keuntungan, seperti itu. Lalu keenam itu ada risiko. Kemungkinan kerugian atau masalah dalam bisnis, itu resikonya. Misalnya barang tidak laku atau rugi banyak pesaing, seperti itu. Oke, seperti itu yang sudah saya jelaskan, materi yang saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.